لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
عباد الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatur dan memberikan rezeki kepada manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang Allah berikan rezeki berlebih kaya raya. Ada yang Allah berikan rezeki yang sederhana. Ada pula yang Allah berikan rezeki yang sedikit atau miskin. Semua hal itu tentu Allah punya maksud. Tentu ada hikmahnya. Tinggal kita harus jeli untuk melihat situasi dan kondisinya. Tak ada di dunia ini yang Allah ciptakan yang tidak ada hikmahnya untuk kita. Semuanya ada hikmah. Dan dapat kita cari hikmahnya dari hal tingkah dan rezeki manusia. Yang pertama, agar setiap manusia saling membutuhkan. Orang kaya membutuhkan tenaga dari orang miskin, dan orang miskin membutuhkan rezeki atau upah dari orang kaya. Tak mungkin orang kaya mengerjakan semua hal pekerjaannya sendirian. Dia memerlukan orang lain untuk membantunya. Maka oleh karena itulah mereka akan saling membutuhkan. Adapun hikmah yang kedua yang dapat kita cari adalah orang kaya dapat mempunyai kesempatan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Apakah jadinya jika di dunia ini Allah jadikan orang kaya semuanya ataupun orang miskin semuanya? Pasti pada saat itu roda kehidupan tidak akan berjalan. Akan ada orang yang mau menerima sedekah karena semuanya orang telah merasa dirinya kaya. Hal itu mungkin saja terjadi kemudian hari di akhir zaman. Semua orang tidak mau menerima sedekah, bagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, bersedekahlah, sebab telah akan datang kepada kalian suatu zaman yang seseorang berjalan berkeliling membawa sedekah, tetapi dia tidak menemukan seorang pun yang mau menerima sedekahnya. Kemudian ada seorang yang berkata kepadanya, seandainya engkau membawanya kemari, pasti aku akan menerimanya. Adapun hari ini aku tidak butuh lagi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, pasti akan datang kepada umat manusia suatu zaman seseorang berkeliling membawa sedekah dari emas sekalipun, kemudian dia tidak menjumpai seorang pun yang mau menerima. Dan akan tampak satu orang laki-laki dikelilingi oleh 40 orang wanita untuk mencari perlindungan kepadanya, karena sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah perempuan. Hadis yang ketiga, hari kiamat tidak akan terjadi hingga harta menjadi banyak dan melimpah di tengah-tengah kalian, sampai-sampai pemilik harta berharap akan adanya orang yang mau menerima sedekahnya. Bahkan dia harus menawar-nawarkannya. Namun orang yang dia tawari mengatakan, aku tidak butuh lagi. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Selagi udara masih berbungkus dari tubuh kita, selagi jantung kita masih berdetak dan kaki kita masih dapat melangkah, harta benda masih ada di dalam kehidupan kita, masih banyak orang yang
Kita pun tidak tahu sampai kapan kita akan menambah perbekalan untuk akhirat kita. Saat ini masih banyak jalan, masih terbuka lebar untuk menyedekahkan sebagian dari harta kita. Suatu saat nanti semua harta yang kita perjuangkan dan kita usahakan mati-matian, kita kejar siang dan malam, semua itu akan lenyap dari pandangan kita. Bahkan kita tidak memiliki kuasa atau hak sedikit pun dari harta yang telah kita tinggalkan, dan hanya akan menjadi rebutan dari ahli waris. Abu Hurairah menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu Rasulullah menjawab, "Engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan sangat berat untuk mengeluarkannya. Dalam kamu khawatir miskin dan kamu sedang mengejar kekayaan, maka jangan kamu tunda-tunda, jangan lagi kamu tunda-tunda hingga nafas sampai di tenggorokan. Ketika itu kamu baru akan mengatakan, ini untuk sebulan, ini untuk sebulan, ini untuk sebulan." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pahala sedekah itu melebihi dari pahala orang yang sholat tahajud setiap malam. Sholat tahajud setiap malam itu sangat sulit, tetapi pahalanya dapat kita raih dengan bersedekah. Bersedekah itu pahalanya seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Berperang, resikonya adalah kematian dan imbalannya adalah syahid. Berperang itu sangat sulit, tetapi pahalanya dapat kita capai dengan bersedekah. Orang yang bersedekah itu pahalanya seperti orang yang berpuasa sunat setiap hari. Ini lebih sulit lagi, karena sifat manusia ingin terus mengisi perut, ingin makan, ingin minum tanpa batas, tak ada puas-puasnya. Tetapi pahala tersebut dapat kita raih dengan cara kita bersedekah. Orang yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat agar diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Orang yang bersedekah ditambahkan rezekinya oleh Allah. Orang yang bersedekah diangkat penyakitnya, disehatkan tubuhnya. Orang yang bersedekah dihapus dosa-dosanya sebagaimana air yang meredapkan hati. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Di hari kiamat nanti kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari pada saat itu sangat dekat dengan kepala kita, sehingga terasa sangat panas. Maka dengan bersedekah seseorang mendapatkan naungan, mendapatkan kesejukan dari sedekah. Belum berikan izin sholat wahai hatta sholat dengan nas. Setiap manusia berada di bawah naungan sedekah pada hari kiamat. Marilah saudara-saudara kita lebih rajin bersedekah untuk menambah pahala-pahala kita, untuk menambah bekal-bekal kita yang di atas nanti, dan agar sekaligus membantu saudara-saudara kita yang berada di sekeliling kita yang masih banyak kekurangan. Barakallahu fiikum wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa dzikri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك حميد قريب مجيب الرحمن والغفران والرحمن اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق واهلنا وإكرامك اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم